Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini Kang Hakim sedang berada di daerah Imogiri. Tentunya mungkin para penonton sudah pada tahu ya, khususnya orang-orang daerah istimewa Yogyakarta, kalau Imogiri ini merupakan tempat pemakaman Raja Kerajaan Mataram. Dan di sini tuh ada yang unik, ada satu makam, ada satu kuburan yang dipisah di kuburnya kepala sama badannya, yaitu makam pengkhianat. Makam pengkhianat Temenggung apa ya namanya tuh? Kang Hakim lupa lagi. Pokoknya kalian searching aja di Google. Dan makam tersebut itu setiap para peziarah yang kesini pasti menginjak makam tersebut karena pengkhianat Kerajaan Mataram. Pas gerbang masuk, makamnya Sultan Agung Raja Mataram Islam. Dan juga di sini tuh kan ada anak tangga ya, banyak banget anak tangga tuh sampai ke atas sana. Mitosnya di sini, ini contohnya nih, Kang Hakim datang ke sini bersama istri nih, bersama istri berdua. Kalau kita menghitung anak tangga ini suka beda hitungannya. Biasanya kan sama, nggak tahu kenapa tuh mitosnya seperti itu. Nanti kita bakal coba ya, hitung anak tangga di sini. Jadi di video kali ini mungkin Kang Hakim tidak terlalu banyak berbicara karena pengen fokus ngitung anak tangga di sini. Kita buktikan mitos tersebut benar atau tidak. Dan untuk makam pengkhianat itu Hakim juga dipandu ya, dipandu. Nanti ada yang nganter, ada yang menjelaskan, takut salah menceritakan, takut salah menjelaskan tentang pengkhianatan Temenggung. Siapa namanya tuh lupa lagi Kang Hakim juga, padahal tadi disebutin namanya. Tonton terus, simak terus video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu menderas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Oke Bun, siap? Siap. Tadi malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini ada pohon besar nih di sini. Ini kita nyampe tempat yang pertama berarti. Lanjut lagi. Kita istirahat di sini ya. Jadi ada tempat yang datar kayak gini. Di dalam hati sudah ingat ini udah berapa hitungannya. Nanti lanjutin lagi ke atas. Ini kiri kanannya tuh pemakaman, makam semua, kuburan semua nih. Dan sepi banget lagi.
Istri saya ngikutin perkataan orang yang tadi tuh. Katanya kalau naik tangga kayak ini jalannya zigzag biar nggak terlalu capek. Ya kalau capek sama aja. Benar nggak Bun? Kita lanjut lagi. Ayo. Alhamdulillah. Aduh, Mas. Alhamdulillah. Ini sama Mas siapa nih? Saya Darmanto. Mas Darmanto ya, yang nganter saya ke makam Raja Sultan Agung, Raja-Raja Mataram Islam ya. Mas, saya tarik napas dulu ya. Soalnya jalannya ekstrim banget. Ini kan yang paling berat ini yang ini. Iya. Oke. Hitungan sampai sini berapa, Bun? 344 ya. Bener beda. Saya 332. Nah, kan? Dari gerbang sana tuh. Jadi mitos itu apa karena kurang fokus atau gimana ini ya? Kok bisa hitungannya beda seperti ini? 344, saya 332. Berarti selisihnya berapa tuh? Jauh. 32 sekitar 12 Iya. anak tangga. 12 anak tangga bedanya. Ya, berarti yang punya saya hilangnya kemana? 12 lagi. Tapi mungkin kalau mitos tersebut ya karena kurang fokus. Yang pertama tarik napas, tahan napas, ngatur napas tuh. Terus yang kedua karena serem juga mungkin ya Mas ya. Soalnya kiri kanannya itu merupakan area pemakaman Pemakaman umum. sampai tidak fokus untuk menghitung anak tangga tersebut. Udah siap belum? Naik lagi. Masya Allah, bentar ini. Tarik nafas dulu. Oke. Berarti untuk makam raja-rajanya di mana, Mas? Di atas. Di atas. Iya, semua di atas. Tapi sebelah sana sama sebelah sana. Beda maksudnya atau gimana? Beda komplek. Itu bisa beda komplit itu gimana? Kalau yang Mataram itu ada di posisinya lurus ke atas tengah. Heeh. Kemudian kalau yang Raja-Raja Jogja itu sebelah kanan, ini dari sini nanti belok kanan ke sana. Naik ke atas sini berarti. Ya untuk raja-raja Jogja. Ya, kalau yang Surakarta nanti naik sebelah kiri sini. Ini kiri dari kiri ke sana. Ke Oh, barat, gitu. ke barat, ke sana ke timur. Jadi di sini tuh Imogiri itu terbagi 3 komplek pemakaman. Ya, Pemakaman Kerajaan Mataram, Mataram, pemakaman Raja-Raja Jogja, ya, sama Surakarta. sama Surakarta. Dan yang pengkhianat itu berarti pengkhianat Kerajaan Mataram. Mataram, zaman Mataram masih Mataram Islam. Mataram Islam. Iya. Ya, raja pertama itu Sultan Agung atau apa? Bukan. Untuk raja pertama itu namanya Panembahan Senopati atau gelarnya Panembahan Senopati atau kalau nama mudanya Danang Sutawijoyo. Danang Sutawijoyo. Ya.
Beliau itu yang mendirikan kerajaan Mataram Islam. Oh, di Mataram Kota Gede. Islam. Beliau dimakamkan di Kota Gede bersama Raja Mataram yang kedua Sultan Hanyokroowati. Itu dimakamnya di Kota Gede. Baru mulai yang ketiga ini Sultan Agung Hanyokrokusumo yang dimakamkan di komplek ini. Mungkin berarti waktu pengkhianatan itu waktu yang Makam, Sultan Agung yang ketiga. waktu Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Mataram ketiga. Mataram ketiga. Iya. Berarti pengkhianatan Temenggung, siapa namanya tuh? Temenggung. Kalau dalam sejarah itu yang tulis Temenggung Indronoto. Temenggung Indronoto. Iya, Temenggung Indronoto yang berkhianat ke POC ya kalau nggak salah atau apa? Ya, memihak kepada pihak VOC. Pada waktu itu kan Mataram kan melaksanakan penyerangan ke Batavia waktu itu pada tahun 1628 sama 1629. Pada waktu penyerangan gagal semua. Salah satu penyebabnya karena ada yang berkhianat membocorkan segala Strategi perang atau strategi gimana? perang, baik itu nanti jumlah pasukannya, taktik strategi, dan di mana letak lumbung-lumbung makanan dari prajurit-prajurit Mataram yang akan menyerang ke Batavia itu. Dan dihukum pancung, dikebumikan di sini. Istilahnya bukan dihukum pancung ya, tapi dihukumnya itu kan dihukum mati, cuma jenazahnya itu atau jasadnya itu dimutilasi lah istilahnya. Karena ada dibagi tiga, ada yang dalam yang setahu saya itu kan kepala sendiri, terus nanti kaki juga sendiri, badan sendiri. Oh, beda-beda. Jadi ada beberapa potongan yang berbeda, yang makamnya berbeda-beda itu. Itu yang penjara ke sini wajib menginjak makam tersebut atau gimana? Bukan wajib sebenarnya, tapi diharapkan atau diusahakan, bukan diwajibkan ya. Nah, dianjurkan Untuk menginjak. kalau wajib nanti ya Kesannya biasanya harus ya. harus menginjak. Tapi ini mah dianjurkan. Ya, Sunnah lah gitu ya. kalau bisa menginjak itu karena mungkin ya sebagai semacam hukuman lah atau karena seorang pengkhianat itu sudah tidak ada dirinya bagi waktu itu bagi kerajaan Mataram lah. Misalnya bagi kalau sekarang mungkin bagi bangsa dan negara itu sudah yang pengkhianat itu tidak ada harganya lagi istilahnya. Berarti yang di sini tuh badannya atau apa? Yang di sini badannya. Kemudian ada yang menyatakan untuk kepalanya ada ya juga di sini, tapi ada juga yang menyatakan kepalanya ada di alun-alun Mataram, kerajaan Mataram di Pleret waktu itu. Berarti beda-beda versi ya. Ada beberapa versi. Ada beberapa versi. Cuma yang jelas itu di sini badan dari leher sampai ke Kaki. Ini paha atau apa? Sampai lutut ya. Oh, sampai lutut. Iya ini. Jadi untuk yang kakinya ada yang mengatakan di tengah-tengah, nanti di sini ada yang mengatakan di alun-alun itu Pleret juga ada. Berarti Temenggung Indronoto. Indronoto. Kalau keluarganya berarti nggak di lantai habis ya. Biasanya kan kalau waktu PKI kan sampai Itu akar-akarnya. dalam sejarah kok tidak ada yang menyebutkan untuk keluarganya, mungkin juga terkena imbasnya, namun secara tertulis tidak tercatat gitu lah, tidak ada dalam. Mungkin kalau penasaran mungkin bisa nanti searching di Google atau di apa itu. Yang untuk lebih jelasnya ya. Nah, ini mah hanya pengetahuan Masnya saja. Iya, betul. Oke, kita lanjut Mas. Oke, silakan nanti mulai hitung lagi. Hitung lagi, berarti Hamengkubuwono pertama, Hamengkubuwono sampai ke 9 di sini. Kecuali yang Hamengkubuwono kedua itu di Kota Gede. Di Kota Gede. Iya. Yuk lanjut. Tadi itu berapa? 332 ya? Sebenarnya 344 betul. Wah, ini ada kolam ya Mas. Kolam apa nih? Ini cuma tempat pembuangan air. Atau air dari atas terus dikasih ikan, dimanfaatkan untuk pelihara ikan. Oke. ...375, berapa? 389. 389. Berarti selisihnya berarti hampir 14 ya? Tadi 332 sama 344 kan 12. Sekarang 365 sama 89. 89. bisa selisih 14 tambah 2 lagi selisihnya.
Bisa beda kayak gitu ya? Itu ada yang tidur mas? Itu ada yang tidur? Bapak Jurgunji, habis dalam. Oh, abdi dalam di sini. Iya. Biasa tidur di sini beliau? Ya kadang dia di sini ada. Bapak bilang ada tempatnya sendiri di atas nanti. Nah, ini yang Ini berarti makamnya ya? ya. Ini Tumenggung Indronoto. Iya. Setiap peziarah ke sini dianjurkan untuk menginjak makamnya, melewati atau menginjak. Iya. Jadi pas di tangga keberapa ini teh yang mendekati makam Raja Sultan Agung ini ya? Ini gapura untuk ini gapura masuk ke komplek makam Mataram, tapi untuk makam Raja Sultan Agungnya masuk di atas lagi. Oh masih jauh lagi? Masih ada 99 anak tangga lagi. 99 anak tangga lagi untuk nyampe Ke makam Sultan Agung. ke makam Sultan Agung. Iya. Berarti hanya gapura kompleknya saja. Iya, ini gapura pertama, nanti di sini ada tempat bapak-bapak Jurgunji atau bapak-bapak abdi dalam yang bertugas. Suara. Dah ini berarti ini kan terbagi dua nih. Ini bagian apa nih? Maaf. Enggak, ini sama saja. Sama saja. Ini badan saja, istilahnya badan. Cuma ini kan batunya enggak utuh, ini ada kayak. Oh terbelah. Berarti dianjurkan nginjak kayak gini mas? Iya. Oke. Nah kita mah ngikutin aja, kalau disunahinya nginjak ya nginjak ya. Kalau dianjurkan nginjak ya nginjak. Ini ada beberapa 1, 2 yang sering keinjak berarti ya sampai kayak gini. Ya mungkin sering karena ribuan orang kan ke sini. Puluhan ribu bahkan. Tiap hari ini. Dari sejak tahun dulu sampai sekarang kan berapa puluh ribu orang yang sudah nginjak ini. Berarti ini kebumikannya tahun berapa mas? Sekitar 1629 itu. Pada waktu 1629. Iya, penyerangan VOC, penyerangan Mataram ke VOC ke Batavia. Berarti dulunya ini tuh kerajaannya atau gimana? Bukan. Bukan. Jadi dulunya ini sebuah bukit atau bukit atau pegunungan. Jadi ini kan deretan pegunungan itu. Pegunungan terus ini sebuah bukit yang paling tinggi. Namanya Bukit Merak. Dikebumikan di sinilah Tumenggung Indronoto ini. Iya. Dan sampai sekarang udah 2025, berarti udah berapa abad tuh? Dari 1626 ya tadi deh? 29. 29. Udah berapa abad? Ya hampir 400 tahun kurang sedikit. Oh ya, hampir 400 tahun masih harga dirinya itu tidak ada sama sekali ya. Diinjak-injak bahkan udah menyatu dengan tanah, sudah meninggal pun. Ya itu sebagai gambaran bagi kita kalau kita udah dipercaya sama orang tidak boleh mengkhianati karena kepercayaan itu tidak datang 2 kali. Kepercayaan itu langsung hilang. Ya salah satu contohnya mungkin kalau misalkan kita nih dipercaya sama orang untuk pegang uang, pegang apa, jadi ajudannya atau gimana, terus mengkhianati, walaupun kedepannya kita bakal jujur, orang tidak akan percaya. Karena pengkhianatan itu ya seperti itu. Dan emang yang namanya pengkhianat tidak ada harga dirinya. Betul. Tidak ditandai sebagai pahlawan. Padahal berarti Tumenggung Indronoto itu jabatannya kalau sekarang itu apa berarti Tumenggung itu? Semacam apa ya, kayak bupati atau apa ya? Oh berarti udah bener pangkatnya tinggi ya. Tinggi ya. Dan biasanya kalau misalkan sekelas bupati atau apa pejabat-pejabat itu kan biasanya dikenang sama masyarakat. Ini mah malah ya diinjak-injak kayak gini. Bahkan saya pun yang tidak tahu ya, menginjak makamnya. Oke. Itu boleh masuk ke sana atau enggak? Boleh, tapi nanti untuk kalau mau merekam, kalau yang di dalam itu rekamnya nanti istilahnya kita izin kalau Oh jadi berarti ini hanya sama merekamnya sampai area sini saja. gapura ini, tapi kalau kita nanti mau masuk mau merekam untuk yang di dalam itu enggak apa-apa, cuma nanti istilahnya kita bilang dulu. Oh ya udah janganlah kalau misalkan ada larangan atau pantangan seperti cuma kita bilang aja, cuma kalau yang enggak boleh sama sekali itu ya nanti ke atas sana, tapi kita cuma sampai boleh masuk itu sampai sebatas ini aja dalam sini. Nanti kalau mau masuk ke sana lagi itu harus pakai izin istilahnya. Ya udahlah sampai sini aja karena ini yang pertama penasaran sama makam yang ini nih, makam yang tidak ada harga dirinya, pengkhianat yang diinjak-injak. Nah sekarang kalau sudah ini sampai sini dihitung lagi sampai gapura itu nanti jumlahnya berapa? Lupa lagi tadi 365 365 sampai itu gapura itu silahkan dihitung. Oke. Sampai kan itu. Sampai makam ini ya. Iya tadi, nah ini mulai dihitung dari sini. Berapa? 408 berarti. 408. Sama hitungannya 20. Saya 385.
Harusnya 409. 109. Kan jumlah tangganya ada 508 totalnya. Oh, Sampai ke makam Sultan Agung. Jadi mbaknya kurang satu, maksudnya kurang banyak. karena nggak fokus atau gimana? Ya, ini cuma kadang banyak orang mitos ya, banyak orang yang mungkin saya cuma mendengar dari pengunjung. Hah? Itu yang bisa menghitung pas jumlah tanah tangganya itu biasanya apa yang jadi hajatnya itu biasanya Terkabul. insya Allah dikabulkan sama Allah. Itu biasanya seperti mitos-mitos yang sering saya dengar itu seperti itu. Berarti total anaknya itu 509. 508 sampai 508. sampai makam Sultan Agung, tapi biasanya kan orang menghitung hanya sampai ini. Gak berani, soalnya kan kalau masuk ke sana pas jam buka kan ada jam-jam bukanya. Oh, berarti ada jam tertentu kalau untuk pejarah juga. Nah ini ada ini apa jadwal buka. Oh, jadwal bukanya nih. Buka setiap hari, Senin jam 10 sampai jam 1. Jumat jam 13 sampai jam 16, berarti ya jam 1 sampai jam 4 sore, 3 jam ya. Minggu jam 10 sampai jam 1. 1 Syawal jam 10 sampai jam 1, 8 Syawal jam 10 sampai jam 1. 10 besar berarti 10 Muharram ya. Iya. Jam 10 jam 1 Ramadan tutup 1 bulan. Iya. Ini jadwal bukanya itu seperti itu. Oke. Ya udah Mas, makasih ya Mas ya atas waktunya udah ngantar saya sampai sini. Semoga Masnya sehat selalu, berkah selalu. Nanti kita ngobrol lagi di bawah. Saya closing dulu ya Mas ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video saya kali ini. Ya itu yang seperti saya bilang tadi ya, ngitung anak tangga di sini itu beda-beda. Tapi kalau misalkan ada pengunjung yang hitungannya pas, tepat gitu ya, itu biasanya hajatnya terkabul. Insya Allah. Dan di sini ada makam ya pengkhianat atau makam yang tidak ada harga dirinya walaupun sudah menyatu dengan tanah. Semoga ini ada pelajaran bagi kita ya. Ambil sisi negatifnya, buang sorry. Jadi malah ini ya. Ngeblank. Harusnya ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya dari kisah Temunggung Indronoto ini. Ya, kalau misalkan kita dapat kepercayaan orang, jangan sampai mengkhianati. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya udah nggak karuan karena capek, ngitung anak tangga kurang fokus.